Ternyata begitu parah ya presiden sekarang ini ya. Benar-benar tidak bisa diharapkan. Saya belum pernah merasakan penyesalan yang besar ya, dalam pemilihan presidennya, kecuali saat ini. Kalau dulu-dulu ya, saya 2 kali memilih Pak SBY ya. Tapi ya biasa saja ya. Tidak ada hal yang bisa dibanggakan ya, atau kekecewaan yang gimana, tidak ada, biasa saja ya. Karena kepemimpinan dari Pak SBY itu ya biasa saja ya, tidak ada istimewa. Baru kemudian pemilu berikutnya ya, 2 kali saya memilih Pak Jokowi ya. Dan disitulah saya benar-benar bangga ya, telah memilih dan telah dipimpin oleh seorang presiden yang menurut saya luar biasa ya. Beliau begitu sederhana, tapi kinerjanya ya benar-benar luar biasa ya. Benar-benar luar biasa. Tapi sekarang ya, presiden sekarang ya benar-benar mengecewakan ya. Kalau omon-omon ya jagonya ya, memang ya jagonya ya, tapi kerjanya nol besar ya. Tidak ada yang sinkron ya, antara ucapan dan yang dikerjakan, tidak ada yang sinkron ya. Programnya ya tidak ada yang bisa diharapkan ya. Apalagi MBG ya, parah sekali itu ya. Pidatonya ya, omongannya ya selalu tidak nyambung ya, bahkan selalu bikin mules saja ya. Yang terakhir tentang mengatakan bahwa orang kampung, orang desa tidak pakai dolar. Ini kan sangat tidak layak ya, keluar dari mulut seorang presiden ya. Tidak layak sekali ya. Parah ya, parah banget ya. Soal tidak sinkron ya, omongnya begini, kenyataannya seperti ini. Saya ya bukan orang siapa-siapa ya, bukan siapa-siapa. Saya cuma rakyat jelata ya, tukang sayur ya. Bukan maksudnya ingin mengeluh atau apa, bukan ya. Tapi saya ingin tahu bahwa yang dirasakan oleh masyarakat sekarang itu benar-benar ya berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh seorang Prabowo ya. Dia mengatakan kalau demi rakyat ya saya rela mati. Ini kan rakyat yang mana yang dibela ya? Sedangkan sekarang rakyat banyak yang kesusahan ya, di era kepemimpinan Prabowo. Saya sendiri ya, bukan katanya ya, saya sendiri merasakan ya. Saya sendiri seorang tukang sayur ya, cuma rakyat jelata ya. Dan tidak ada hal positif sedikit pun ya setelah kepemimpinan presiden saat ini. Ya itu saja ya, mungkin teman-teman ada yang sama atau berbeda dengan saya, silakan komen ya. Lenin pernah mengatakan, kalau mau menghancurkan suatu negara, pertama hancurkanlah mata uangnya. Mau dolar berapa ribu, kayak kan kalian di desa-desa gak pakai dolar. Yang pusing yang itu, yang suka keluar negeri, ayo. Yang suka keluar negeri seperti Pak Prabowo yang pusing, menghabiskan banyak uang dengan nilai tukar dolar, maka semua akan mahal, pesawat, tiket, bandara, apalagi hotel, itu yang mahal. Seperti Pak Prabowo, bukan seperti kalian-kalian di kampung. Lain kali kalau kita nanti mau pilih pasangan, jodoh, cari pemimpin, RT, RW atau apapun lah, nggak usah yang aki-aki, nggak usah yang tua-tua, ya. Kalau yang tua-tua gini baperan, sensitif, tuh dia orang sekitarnya bilang jangan kasih berita yang akurat, yang benar, takut nanti bapak pusing, bapak sakit. Kalau nggak mau pusing, nggak mau sakit, nggak mau mikir, nggak usah jadi pemimpin. Inilah kita salah pilih aki-aki jadi pemimpin, ya kayak gini lah, ya kan?
Maunya senang-senang, maunya joget-joget, asal bunyi, ngomong pelin-pelan, hari ini A, besok B, berubah-berubah. Mau dibawa kemana negara ini? Mau dibawa kemana? Mau jadi apa? Kita kasih masukan yang positif, dibilang kita nyinyir, mengkritik. Ini akibat aki-aki jadi pemimpin, baperan. Ya, kita kasih masukan positif bahwa program ini nggak benar, nggak tepat sasaran, ya sangat merugikan negara dan rakyat. Tapi dia tetap merasa itu paling hebat. Karena apa? Dia hanya mendengar cerita dari orang sekitarnya tanpa dia mendengar langsung dari cerita rakyat, gitu loh. Nanti kalau datang bapernya, udah dia usir orang, udah sana pergi, kabur aja. Ini contoh pemimpin yang baik. Iya, Nyai kalau mau cari jodoh nggak mau orang-orang model gini nih, ya. Apalagi yang tua-tua baperan gini, males banget Nyai kalau cari jodoh baperan, apa-apa maunya kita seneng-senengin. Kalau mau jadi seorang leadership, pemimpin apa memimpin negara atau memimpin rumah tangga, ya harus mau pusing. Kalau nggak mau pusing, nggak usah jadi pemimpin. Apalagi mau jadi mimpin hati Nyai. Nggak laku model-model kayak gini buat Nyai, ya kan? Baperan. Selama saya mengajar kurang lebih 5 tahun, baru tahun ini saya bingung untuk mengajarkan tentang nasionalisme. Saya ngajar sejarah. Di situ kita informasikan, kita kasih mereka pemahaman tentang bagaimana negara Indonesia terbentuk, bagaimana wilayahnya, bagaimana awal-awal perjuangan bangsa kita untuk menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Tapi di tahun ini saya sangat-sangat kesusahan sekali untuk mengajarkan nasionalisme terhadap siswa. Ini mungkin kelemahan saya, tapi mengajarkan nasionalisme kepada mereka dengan paparan-paparan informasi yang mereka dapat dari media sosial itu sangat-sangat susah. Karena ketika kita bilang kepada mereka untuk marilah kita mencintai tanah air kita, kita melihat tokoh-tokoh kita yang berjuang untuk kebebasan Indonesia dari penjajahan, mereka itu selalu menjendingkan tentang informasi yang negatif tentang negara Indonesia, tentang korupsi, tentang kemudian ekonomi yang kurang baik, tentang kemudian keadilan dalam hukum. Mereka mendapatkan informasi-informasi itu dari media sosial, sehingga saya melihat, bukan semuanya ya, saya melihat kepesimisan mereka akan nasionalisme mereka, mencintai tanah air mereka. Jadi tolong, mungkin ada guru-guru di sana, guru-guru sejarah atau guru PPKN yang bisa memberikan metode atau bisa memberikan trik untuk bisa mengajarkan nasionalisme kepada manusia-manusia atau siswa yang sekarang ini sudah mendapatkan informasi yang sangat-sangat banyak tentang negara yang mereka cenderung pesimis. Mungkin ini kelemahan saya juga sebagai guru, seharusnya bisa lebih belajar lagi. Tapi jujur banget, hari ini bagi saya mengajarkan nasionalisme itu agak susah, dan anak-anak pasti saya suruh untuk belajar kepada guru PPKN yang notabene menurut saya guru PPKN ini lebih expert dalam bidang nasionalisme lah, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme siswa.